Misalnya cuma punya uang 1 juta, 2 juta, tenang, tenang. Kita bisa memberikan solusinya itu. Saya akan bantu teman-teman semua buat menjabarkan mulai dari berapa mesin yang dibutuhkan, berapa biayanya, oke, dari mesin. Kedua, bahan bakunya seperti apa, bagaimana, belinya di mana, kemudian bagaimana kita memproduksinya, ya, bagaimana kita memasarkannya, kita bahas satu-satu, oke? Ini dia. Jangan skip videonya sampai habis. Itu sangat beresiko dan sangat berbahaya. Selamat datang Kak, ada yang bisa kami bantu? Oke teman-teman, yang pertama dari segi mesin. Mesin apa aja yang dibutuhkan untuk usaha konveksi? Yang pertama itu kita membutuhkan mesin potong. Ya. Mesin potong ini berapa sih harganya? Mesin potong harganya 600 ribuan. Kamu udah dapat baru. Tokonya, belinya di toko-toko mesin jahit ada. Sama halnya pun juga nanti yang kedua butuh mesin jahit. Harganya berapa mesin jahit? Mesin jahit harganya kalau baru itu 3 jutaan, kalau second itu sekitar 2 jutaan. Yang ketiga itu mesin obras. Berapa sih harganya mesin obras? Mesin obras harganya 4 jutaan. Ya, kalau secondnya sekitar 3 jutaan. Belinya mesin obras yang benang 5. Oke. Setelah itu yang nomor 4 mesin overdeck. Mesin overdeck harganya kalau baru itu sekitar 8 jutaan. Cukup mahal, yang paling mahal mesin overdeck. Kalau second itu sekitar 6 jutaan. Oke. Kemudian yang terakhir yang nomor 5 itu mesin rantai. Oke. Jadi itu semua itu udah cukup untuk kalian itu membuat kaos polos. Kaos polos dengan kualitas yang bagus. Pundaknya sudah dirantai. Overdeck, bisa overdeck jarum 2, jarum 3, jahitan, mesin potong itu udah lengkap semua. Modalnya kalau tadi ya di total itu kalau baru sekitar 21 jutaan, kalau second itu jatuhnya sekitar 14 sampai 15 jutaan. Itu kalau misalnya second. Nah, tapi teman-teman kalau second itu harus hati-hati. Jadi perlu kita perhatikan juga kalau beli second, teman-teman harus bawa teman atau saudara yang sudah ngerti mesin. Jadi bisa dites, bisa dicek. Jangan buru-buru langsung beli. Karena pengalaman saya pun juga seperti itu. Pernah ditipu, akhirnya mesinnya gampang rusak. Nah, itu. Nah, kalau mesin second keuntungannya harga lebih murah, tapi kita harus pintar-pintar memilih, membeli. Kalau mesin baru udah pasti aman dan bergaransi ya. Oke. Itu dari segi mesin. Nah, dari mesin itu tadi itu udah lengkap untuk memproduksi kaos polos. Nah, kenapa kok kaos polos? Nah, kaos polos itu teman-teman ya bisa dilihat di marketplace, di Google, di penjualan-penjualan itu banyak sekali dibutuhkan kaos polos. Jadi teman-teman bisa mulai dulu aja dari kaos polos. Oke, yang berikutnya itu adalah bahan baku. Nanti kalau masalah bahan baku, kalau di sekitaran teman-teman bisa searching di Google, toko kain terdekat di mana, toko bahan kaos ya. Toko bahan kaos itu ada di mana. Di wilayah teman-teman terdekat di mana. Misalnya saya di Malang, searching aja toko kain Malang misalnya, atau toko kain Bandung, atau toko kain Surabaya, atau toko kain Solo dan sebagainya dan sebagainya. Searching aja di Google, nanti samperin. Nah, kalau harganya per kilonya kaos itu ya, itu macam-macam. Per kilo itu mulai harga 60 ribuan sampai yang paling bagus itu sekitar 140, 150. Jadi bermacam-macam, bervariatif. Nah, berapa kaos itu jadinya per baju? Nah, kalau biaya produksinya itu untuk kaos lengan pendek itu dibagi 3 sampai 4 baju 1 kilo ya. Jadi teman-teman bisa hitung sendiri. Nanti teman-teman ini mau pakai bahan yang mana? Dari beberapa bahan tadi mulai 60 sampai 150 itu mau pakai bahan yang mana? Yang jelas yang 1 kilo per kilonya itu jadi sekitar 3,5 sampai 4 tergantung ukurannya, besar kecilnya. Nah, setelah itu bagaimana? Ini kan teman-teman setelah modal udah ada ya tadi, mesin udah ada. Kemudian produksinya teman-teman udah tahu HPP-nya berapa. Nah, PR-nya tinggal teman-teman bagaimana pemasarannya dan bagaimana mencari tukangnya, benar nggak? Nah, tukangnya gini caranya teman-teman. Nah, teman-teman bisa masuk di komunitas teman-teman terdekat. Contoh, misalnya saya di Malang lagi, masuk aja di komunitas penjahit Malang. Cari di situ teman-teman penjahit itu. Nah, kita seleksi tuh bagaimana cara dia jahit, hasilnya dia jahit, kita seleksi di situ. Kita pilihi teman-teman. Jadi teman-teman bisa merekrut tim produksi itu sesuai dengan keinginan teman-teman.
meng-hire dengan sesuai spesifikasi yang teman-teman inginkan. Oke, masuk ya. Di situ caranya cari pegawai. Kemudian bagaimana cara pemasarannya? Bayangin aja, kaos polos itu pasarnya banyak banget. Pertama, kita bisa dijual di marketplace ya. Di marketplace itu pun juga kita udah tahu bisa jual di Shopee, kemudian Tokopedia, kemudian TikTok. TikTok udah ada. Kita bisa TikTok itu bisa TikTok Live. TikTok Live itu juga bagus banget. Bersaing ketat dengan Shopee. Kemudian bisa jual juga di Facebook. Nah, itu yang untuk marketplace. Teman-teman bisa juga jual di pasar. Nah, pasar terdekat teman-teman itu di mana? Jual aja, tawarin aja ke pasar itu yang biasa jual kaos-kaos itu, tawarin aja di situ, kaos polosan. Nah, teman-teman harganya tinggal hitung, nggak usah ambil laba banyak-banyak, dikalkulasi, pastikan tetap dapat laba. Kemudian setelah itu kita bisa memasarkan juga ke teman-teman sablon, pengusaha sablon. Pengusaha sablon itu ada juga yang punya penjahit sendiri, tukang potong sendiri, tapi ada juga yang nyarinya kaos polos. Teman-teman sablon itu juga ada yang cari polosan. Dia sablon sendiri, bisa saja sablon DTF, bisa juga sablon manual. Jadi mereka biasanya pun saya punya temen ya, itu begitu. Jadi belinya kaos polos di sablon dijual. Pastikan juga HPP-nya nanti biaya sablonnya berapa, biaya kaos polosnya berapa, ongkos lelahnya, ongkos capeknya berapa. Jangan asal jual tok, tapi kita cuma dapat capek. Nah, jangan. Tapi mana nih keuntungannya? Mana nih labanya? Oh, nggak ada. Nah, hati-hati, teman-teman. Jangan kerja romusa, kerja meres diri sendiri, tapi nggak bisa save ke kita juga. Itu harus hati-hati. Jadi itu teman ya, list beberapa tadi itu yang perlu diperhatikan untuk bikin usaha konveksi. Saya ulang, yang pertama tadi adalah modal. Contoh teman-teman udah punya modal. Kemudian yang kedua, siapkan mesinnya. Kemudian yang ketiga, bagaimana bahan baku, bagaimana pekerjanya. Oke. Kemudian yang keempat, bagaimana pemasarannya. Oke. Jadi teman-teman harus mempertimbangkan itu tadi. Nah, kalau misalnya udah punya ini semuanya, jangan lupa sistemnya dijaga baik-baik, dievaluasi, terus mengadakan meeting, rapat, evaluasi terus kesalahan-kesalahan apa di tim produksi tadi itu, jadi kita bisa belajar. Nah, teman-teman kalau misalnya udah punya usaha nih, teman-teman, nanti udah berjalan konveksi atau apa, kita sendiri juga bergerak di bidang konveksi dan garment, beralamat di Malang, jadi bisa konsultasi sama kami, selama kami bisa membantu informasi ke teman-teman ya. Kita sendiri The Fix seperti ini mulai tahun 2011. Nah, kita juga memberikan solusi buat teman-teman yang udah punya modal itu tadi kan seperti itu. Nah, gimana dong yang nggak punya modal? Misalnya cuma punya uang 1 juta, 2 juta, tenang. Nah, kita bisa memberikan solusinya itu. Jadi teman-teman bisa menjadi resellernya kita, menjadi resellernya The Fix, bisa belajar di situ, datang ke factory-nya kita, ke kantornya kita juga bisa. Nanti kita bantu bagaimana pemasarannya, bagaimana modalnya. Jadi teman-teman bisa dulu menjadi istilahnya makelar lah. Bisa jadi makelarnya dulu. Nanti keuntungannya bisa per baju 5.000, 10.000, bahkan ada yang 20.000 per pieces. Jadi teman-teman nggak usah ribet beli mesin, nggak usah ribet ngurus orang, nggak usah ribet beli bahan baku dengan berbagai resikonya juga. Jadi teman-teman bisa mulai dulu dari reseller. Kalau teman-teman udah, jangan pernah memulai usaha yang belum pasti itu dengan hutang. Karena belum apa-apa, kita belum tahu usahanya kita, jalan enggaknya, perjalanan kita ke depan. Udah pakai modal pinjaman, itu udah bingung nyicil dulu. Itu sangat beresiko dan sangat berbahaya. Oke, jadi itu aja dari saya. Teman-teman kalau ada yang bingung bisa ditanyakan di kolom komentar. Thank you semuanya. Bye bye.